ternyata apa? Banyak anggota DPR di Jakarta marah dengan ceramah saya. Hele, cangkemmu ngapa nusu bareng? Bagi gelem ngaji mau pemilihan tok yang gaya ya. Dia marah-marah sama saya. Berarti apa? Dia tersinggung, mungkin tidak jujur. Saya satu ketika datang ke kantin bekas kampus saya di IAIN. Gara-gara apa? Saya punya pengalaman dulu saya bohong bayar di kantin. Kan biasa, kita itu dulu gak punya uang, makan tempe 5 ngakunya telu. Aku pernah dana lah ngomong apa pernah ngobo tahu. Bib Sultannya tahu. Ya Bib ya. Jadi dulu kan saya sering, karena saya miskin banget zaman kuliah itu, lapar banget makan gorengan 5 ngakunya 3. Mangan sego kucing 3 ngakunya 2. Lah pas saya sudah punya uang, saya datang ke kampus saya. Saya temui penjualnya kantin. Bu, masih ingat saya enggak? Lali Gus. Loh, saya dulu sering makan di sini. Dia saya kasih uang 1 juta. Saya bilang, mohon maaf ya Bu, saya dulu sering bohong. Bohong apa Gus? Saya dulu sering kalau makan di sini, makan berapa ngakunya berapa. Tolong saya dihalalkan. Dia bilang, alah Gus, kula pun lali. Loh, ini bukan persoalan lali, saya dosa. Saya dosa. Makanya ingat, suami itu hati-hati. Sekarang sepandai-pandainya kamu menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Tetap konangan. Ayo, maka jujur saja. Makanya kalau pesannya Habib Sultan, bagi laki-laki yang pengen menikah lagi itu pilihannya cuma 2. Minta izin apa minta maaf. Kalau minta izin terang-terangan di awal. Kalau minta maaf sudah ketahuan baru minta maaf. Kalau Zainal Abidin minta maaf. Wah, saya lihat sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah. Bojone yes gitu. Kamu punya masalah apa sama suamimu? Maka mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang Indonesia itu krisis orang jujur. Banyak orang pintar tapi keblinger. Banyak pejabat bermodalkan otaknya pintar tapi tidak punya kejujuran. Lah tadi saya bilang, gara-gara Kiai Ma'ruf bilang seperti itu, indikasinya apa? Kan ada hadis yang bunyinya man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Maka saya bilang, saya sepakat dengan Kiai Ma'ruf bahwa negara itu yang paling banyak warganya masuk surga itu orang Indonesia. Lah saya bilang, orang Indonesia besok banyak masuk surga termasuk anggota DPR yang korupsi. Nah, begitu anggota DPR yang korupsi masuk surga, diprotes sama Ustadz Zainal Abidin. Malaikat, ini kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, hei Ustadz Zainal Abidin, Anda yang sabar. Anggota DPR korupsi ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah, ternyata apa? Banyak anggota DPR di Jakarta marah dengan ceramah saya. Hele, cangkemmu ngapa nusu bareng? Bagi gelem ngaji mau pemilihan tok yang gaya ya. Dia marah-marah sama saya. Berarti apa? Dia tersinggung, mungkin tidak jujur. Maka jujur itu branding. Saya harapkan ibu-ibu di sini semuanya jujur ya Bu ya. Bu, jujur itu ada 2. Jujur ayam sama jujur kacang hijau. Hah? Bubur itu yang untuk tidur itu loh bubur. Salah, kasur itu yang untuk manah itu kasur. Salah, busur itu yang nulis papan tulis itu namanya busur. Waalaikumsalam Bib. Bib Usman. Lihat Bib. Lihat Bib ya. Orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam hanya Habib Usman. Rambutnya putih semua. Oh, ini untuk saya, Beb. Masya Allah. Kenapa batangnya kecil? Akankah burung saya kecil, Beb? Makasih ya, Beb ya. Masya Allah. Datang-datang Habib Usman ngasih tongkat ini. Oh, Dir, kamu ngasih apa gitu loh, Dir?
Jadi ini akan saya ingat-ingat. Ini dari Habib Usman, yang ini dari almarhum Ki Entus Susmono. Nah, jadi ini almarhum Ki Entus, ini Habib Usman. Ibu-ibu kan saya sering matur toh. Saya dulu pertama kali ngajar hikam itu ke almarhum Entus. Jadi Entus itu datang ke pondok saya waktu itu minta ngaji dan minta ngaji belajar hikam. Dan sebulan sebelum beliau meninggal, saya ngaji sama Habib Lutfi di masjid Kabupaten Tegal, peresmian masjid waktu itu. Saya pulang ke rumah beliau ke Sanggar, Satria Laras, saya dikasih tongkat ini. Beliau bilang sama saya, Gus, jenengan kan bar sakit, tongkatnya tolong dibawa untuk pengajian. Makanya kemana-mana saya bawa. Tujuannya cuma satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entus mendapatkan jariahnya. Gitu. Jadi kalau Pak Rozak pengen dapat jariah ya ngasih apa gitu sama saya. Jangan Dan, kamu gak usah ngasih apa-apa sama saya. Aku tahu pendapatanmu kecil. Loh, tentara itu gajinya kecil, polisi kecil, makanya jangan minta-minta sama tentara, kasihan. Bener Dan? Tak ewangi Dan. Makanya jangan cari-cari Dan. Tetap jujur. Nomor 1, tablek jujur. Kipas angin ini mati, panasan panas banget, goblok. Kan aku sumuk gitu loh. Malah dipaten, cacili keprimen ya. Kan aku sumuk. Pantesan. Oh kelalen. Ya Allah.